Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Ahmad Nugraha MPD dan Ibu Agnes Tasya Ramadhani MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Lingkungan Hidup. Dan yang saya banggakan teman-teman sekalian. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul di ruang virtual yang insya Allah dengan keadaan sehat walafiat. Perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan ada saya sendiri, Dila Triasmin Fauziah, lalu ada Teh Fitri Nuramdania, ada Teh Wida Mutiara Wiersi, ada Teh Popi Nurhaliza, dan ada Teh Dini Dwi Andriani. Di sini kami akan menyampaikan materi mengenai tanah, lahan, dan biogeokimia. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Untuk pematerian pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Materi yang pertama yaitu ada tanah. Tanah merupakan lapisan teratas lapisan bumi. Tanah memiliki ciri khas dan sifat-sifat yang berbeda antara tanah di suatu lokasi dengan lokasi yang lain. Menurut Hardiatmo, tanah adalah ikatan antara butiran yang relatif lemah yang dapat disebabkan oleh karbonat, zat organik, atau oksida-oksida yang mengendap-endap di antara partikel-partikel. Ruang di antara partikel-partikel dapat berisi air, udara, ataupun yang lainnya. Menurut Bowles, tanah adalah campuran partikel-partikel yang terdiri dari salah satu atau seluruh jenis. Jenisnya ada beberapa jenis, di antaranya yang pertama ada berangkal. Berangkal merupakan potongan batu yang besar, biasanya lebih besar dari 250 sampai 300 mm. Untuk kisaran antara 150 mm sampai 250 mm, fragmen batuan ini disebut kerakal. Yang selanjutnya ada kerikil, merupakan partikel batuan yang berukuran 5 mm sampai 150 mm. Yang selanjutnya ada pasir, merupakan partikel batuan yang berukuran 0,074 mm sampai 5 mm, berkisar dari kasar 3 sampai 5 mm sampai halus kurang dari 1 mm. Yang selanjutnya ada lanau, partikel batuan berukuran dari 0,002 mm sampai 0,074 mm. Lanau dan lempung dalam jumlah besar ditemukan dalam deposit yang disedimentasikan ke dalam danau atau di dekat garis pantai pada muara sungai. Yang selanjutnya ada lempung, merupakan partikel mineral yang berukuran lebih dari 0,002 mm. Partikel ini merupakan sumber utama dari kohesi pada tanah yang kohesif. Yang terakhir ada koloid, merupakan partikel mineral yang diam yang berukuran lebih kecil dari 0,001 mm. Untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Teh Popi. Kepadanya saya persilahkan. Ya, baik. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktunya. Materi selanjutnya yaitu mengenai studi kasus pencemaran tanah, kerusakan kualitas tanah, akibat pestisida terjadi di separuh lahan bawang merah di Brebes. Kondisi rusak terhadap kualitas tanah terjadi di separuh lahan bawang merah di Kabupaten Brebes. Pemberian pestisida tanaman bawang dinilai menjadi satu penyebab kemerosotan kualitas tanah. Kantor Lingkungan Hidup atau KLH Kabupaten Brebes telah melakukan pengukuran uji kualitas tanah lahan pertanian bawang merah di beberapa desa. Sebagian besar atau 50% kualitas lahan pertanian di sentra produksi bawang merah di Brebes sudah rusak. Terakhir kami mengambil sampel lahan di Desa Padasugi, Kecamatan Brebes, ucap Kepala KLH Brebes, Edi Kusmartono. Menurutnya, hasil pengukuran uji kualitas tanah di lahan pertanian Desa Padasugi dalam kondisi rusak. Banyaknya penggunaan pestisida oleh petanilah yang menjadi penyebabnya. Selain pestisida, kata Edi, penurunan kualitas tanah juga disebabkan pola tanam petani yang hanya menggunakan sistem satu pola tanam, yakni hanya bawang merah.
Banyaknya penggunaan pestisida dan pola tanam petani menjadi penyebab penurunan kualitas tanah lahan bawang merah. Penurunan kualitas tanah dapat dilihat dari beberapa indikator, antara lain derajat pelurusan air atau kemampuan menyerap air yang masih rendah, serta kadar pH atau asam tanah cukup rendah di bawah 7,0. Kondisi tanah dengan pH di bawah 7,0 bisa dikatakan rusak rusak ringan hingga sedang. Sedangkan kerusakan parah jika pH menunjukkan angka di bawah 4,0. Hasil pengukuran di lahan bawang merah di Brebes kisaran 4 hingga 5. Akhirnya kerusakan kategori ringan hingga sedang jelasnya. Hingga akhir tahun ini, pihaknya akan terus melakukan penelitian kualitas tanah di sejumlah lokasi sentra produksi bawang merah. Dalam 2 tahun terakhir ini, KLH Brebes telah melakukan penelitian kualitas tanah di 7 kecamatan sentra bawang merah. 7 kecamatan itu yaitu Kecamatan Larangan, Songgom, Brebes, Tanjung, Bulakamba, Wanasari, dan Jatibarang. Rata-rata kerusakan kualitas tanah di 7 kecamatan itu berkategori ringan hingga sedang. Meskipun kerusakan tanah belum masuk kategori rusak berat, ini tidak bisa dibiarkan begitu saja, sebab bisa mempengaruhi kualitas bawang merah. Sementara seorang petani bawang merah, Wikarto, mengaku menggunakan pestisida yang dicampur pupuk penyubur tanaman dalam jumlah lebih banyak dibandingkan musim tanam sebelumnya. Saya sudah memberikan pestisida sampai 5 kali dalam musim tanam ini, sebelumnya hanya 2 kali, jelasnya. Banyaknya porsi pemberian pestisida atau obat hama, lantaran pada kondisi cuaca sekarang ini, hama tanaman bawang merah berkembang biak lebih cepat. Biasanya bulan ini sudah kemarau dan angin banyak berhembus, musim yang bagus untuk petani bawang. Namun, sekarang masih turun hujan hingga kondisi tanah jadi lembab dan banyak hama dan penyakit tanaman bawang, jelasnya. Ia mengaku tidak tahu soal menurunnya kualitas tanah akibat pestisida yang dipakai. Menurutnya, ia lebih mengutamakan hama penyakit tanaman hilang dari lahannya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Teh Popi atas pemateriannya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Teh Dini. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk materi selanjutnya, yaitu mengenai materi lahan. Lahan diartikan sebagai lingkungan fisik yang terdiri dari iklim, relief, tanah, air, dan vegetasi, serta benda yang di atasnya sepanjang ada pengaruhnya terhadap penggunaan lahan, termasuk di dalamnya hasil kegiatan manusia di masa lalu dan sekarang seperti hasil reklamasi laut, pembersihan vegetasi, dan juga hasil yang merugikan seperti yang tersalinasi. Selain itu, lahan memiliki pengertian yang hampir serupa dengan sebelumnya, bahwa pengertian lahan adalah suatu daerah di permukaan bumi dengan sifat-sifat tertentu yang meliputi biosfer, atmosfer, tanah, lapisan geologi, hidrologi, populasi tanaman dan hewan, serta hasil kegiatan manusia masa lalu dan sekarang, sampai pada tingkat tertentu dengan sifat-sifat tersebut mempunyai pengaruh yang berarti terhadap fungsi lahan oleh manusia pada masa sekarang dan masa yang akan datang. Yang selanjutnya yaitu ada fungsi lahan. Menurut PAO, pada tahun 1995, lahan memiliki banyak fungsi, yaitu diantaranya fungsi produksi, fungsi lingkungan biotik, fungsi pengaturan iklim, fungsi hidrologi, fungsi penyimpanan, fungsi pengendalian sampah dan polusi, fungsi ruang kehidupan, fungsi peninggalan dan penyimpanan, dan fungsi penghubung spasial. Untuk yang selanjutnya yaitu ada sifat-sifat lahan. Sifat lahan menunjukkan bagaimana kemungkinan penampilan lahan jika digunakan untuk suatu penggunaan lahan. Sifat lahan menentukan atau mempengaruhi keadaan, yaitu bagaimana keadaan air, peredaran udara, pengembangan akan kepekaan erosi, ketersediaan unsur hara, dan sebagainya. Mohon maaf, Teh, slide-nya. Next. Perilaku lahan yang menunjukkan pertumbuhan tersebut
disebut kualitas lahan. Sifat-sifat lahan tersebut dari beberapa bagian, yaitu karakteristik lahan, kualitas lahan, pembatas lahan, persyaratan penggunaan lahan, dan perbaikan lahan. Yang pertama yaitu ada karakteristik lahan. Karakteristik lahan adalah suatu parameter lahan yang dapat diukur atau diestimasi. Misalnya kemiringan lereng, curah hujan, tekstur tanah, dan struktur tanah. Satuan parameter lahan dalam survei sumber daya lahan pada umumnya disertai deskripsi karakteristik lahan. Yang selanjutnya yaitu kualitas lahan. Kualitas lahan mempengaruhi tingkat kesesuaian lahan untuk penggunaan tertentu. Kualitas lahan dinilai atas dasar karakteristik lahan yang berpengaruh. Suatu karakteristik lahan yang dapat berpengaruh pada suatu kualitas lahan tertentu, tetapi tidak dapat berpengaruh pada kualitas lahan lainnya. Yang selanjutnya yaitu pembatas lahan. Pembatas lahan merupakan faktor pembatas jika tidak atau hampir tidak dapat memenuhi persyaratan untuk memproduksi yang optimal dan pengolahan dari suatu penggunaan lahan tertentu. Yang selanjutnya yaitu persyaratan penggunaan lahan. Persyaratan penggunaan lahan dapat dikelompokkan menjadi beberapa bagian, di antaranya yaitu persyaratan ekologikal, persyaratan pengolahan, dan persyaratan konservasi. Dan yang terakhir ada perbaikan lahan. Perbaikan lahan adalah aktivitas yang dilakukan untuk memperbaiki kualitas lahan pada sebidang lahan untuk mendapatkan keuntungan dalam meningkatkan produksi pertanian. Perbaikan lahan mutlak dilakukan agar kualitas lahan dapat terus terjaga dan bermanfaat bagi generasi yang akan datang. Selanjutnya yaitu penggunaan lahan. Penggunaan lahan adalah setiap bentuk intervensi atau campur tangan manusia terhadap lahan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya, baik material maupun spiritual. Penggunaan lahan dapat dikelompokkan ke dalam dua kelompok besar, yaitu penggunaan lahan pertanian dan penggunaan lahan bukan pertanian. Yang selanjutnya yaitu ada degradasi lahan. Sumber daya alam utama yaitu tanah dan air. Pada dasarnya merupakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Akan tetapi, sumber daya alam tersebut dapat mudah mengalami kerusakan atau degradasi. Degradasi lahan dapat terjadi secara alami, misalnya kerusakan yang disebabkan oleh aktivitas gunung berapi, gempa bumi, ataupun tsunami. Namun, degradasi lahan dapat juga disebabkan oleh faktor manusia yang dengan sengaja maupun tidak telah merusak lingkungan sekitar dalam usaha mengeksploitasi sumber daya alam secara berlebihan tanpa mengindahkan prinsip ekoefisiensi. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan, saya kembalikan kepada moderator. Iya, baik. Terima kasih kepada Teh Dini atas pemateriannya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Teh Popi. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas waktunya. Materi selanjutnya yaitu mengenai studi kasus konversi lahan pertanian terhadap ekonomi rumah tangga petani padi. Alih fungsi lahan atau konversi lahan merupakan suatu proses yang dinamis dan selalu akan terjadi mengikuti perkembangan penduduk maupun pola pembangunan wilayah. Dampak yang dirasakan oleh masyarakat akibat beralihnya lahan pertanian menjadi kawasan BIJB sangat bervariasi. Berdasarkan persepsi masyarakat, dampak positif yang dirasakan diantaranya peningkatan harga jual lahan di sekitar kawasan, terbukanya peluang usaha, dan meningkatnya pembangunan sarana dan prasarana seperti jalan dan fasilitas umum menjadi lebih baik. Dampak yang dirasakan oleh masyarakat akibat beralihnya lahan pertanian menjadi kawasan BIJB sangat bervariasi. Berdasarkan persepsi masyarakat, dampak positif yang dirasakan diantaranya peningkatan harga jual lahan di sekitar kawasan,
terbukanya peluang usaha dan meningkatnya pembangunan sarana dan prasarana seperti jalan dan fasilitas umum menjadi lebih baik, sehingga dirasakan perkembangan wilayah cukup pesat. Dari aspek ekonomi, konversi lahan pertanian menjadi kawasan BIJB berkaitan dengan adanya perubahan pendapatan rumah tangga petani. Perubahan produksi padi dan berkurangnya kesempatan kerja di sektor pertanian, masyarakat sebanyak 40% menyatakan bahwa adanya alih fungsi lahan pertanian menjadi BIJB sangat berpengaruh terhadap berkurangnya kesempatan kerja pertanian. Hal tersebut berkaitan dengan berkurangnya mata pencaharian di sektor pertanian yang aktivitasnya memerlukan curahan tenaga kerja dalam kegiatan usaha taninya. Sebanyak 33% masyarakat menyatakan bahwa konversi lahan pertanian berdampak pada berkurangnya produksi padi dan 27% terhadap pendapatan rumah tangga petani. Mengacu pada penelitian Sumaryanto, kerugian akibat konversi lahan sawah berupa hilangnya kapasitas untuk memproduksi padi diantaranya 4,5 sampai 12,5 dan hilangnya kesempatan petani memperoleh pendapatan sebesar 2,3 juta dan kelompok buruh tani sebesar 900.000 per musimnya. Perubahan mata pencaharian masyarakat di lokasi penelitian dikategorikan pada aspek sosial. Sebanyak 51% masyarakat menyatakan bahwa adanya konversi lahan pertanian menjadi BIJB tidak berpengaruh terhadap perubahan mata pencaharian, sedangkan 49% masyarakat menyatakan ada pengaruh. Masyarakat yang merupakan petani masih terus berusaha tani walaupun dengan menyewa lahan dari uang ganti rugi lahan yang diterimanya. Pada saat yang sama, terjadi pula perubahan pekerjaan masyarakat dari masyarakat agraris ke sektor non-pertanian. Perubahan mata pencaharian masyarakat sebagai upaya adaptasi dari berkurangnya kesempatan kerja di sektor pertanian. Masyarakat bekerja sebagai pedagang dengan membuka warung, supir, membuka rental mobil, buruh, bangunan, dan satgas BIJB. Identifikasi dampak aspek lingkungan diantaranya terkait dengan kualitas air untuk lahan pertanian dan kebisingan. Masyarakat sebesar 58% menyatakan tidak merasakan terjadinya penurunan kualitas lingkungan. Hal tersebut berkaitan dengan tahapan proses pembangunan fisik BIJB, sehingga dampak terhadap polusi udara dan kualitas air untuk pertanian belum dirasakan oleh masyarakat. Sebanyak 36% masyarakat menyatakan adanya kebisingan merupakan dampak negatif yang paling dirasakan masyarakat yang tinggal dekat dengan BIJB. Terkait adanya perubahan kuantitas air untuk pertanian, 6% masyarakat yang memiliki lahan pertanian yang berbatasan langsung dengan lokasi BIJB mengalami kendala terkait terganggunya saluran air dan sumber air. Jadi konversi lahan pertanian akibat pembangunan BIJB Kertajati berdampak negatif terhadap kehidupan sosial ekonomi rumah tangga petani yang lahannya dikonversi, yang ditunjukkan oleh menurunnya pendapatan rumah tangga, berkurangnya kesempatan kerja, dan menurunnya produksi padi. Sebagai kompensasinya diperlukan kebijakan berupa fasilitasi lapangan kerja bagi masyarakat setempat disertai peningkatan kapasitas petani melalui pelatihan dan bimbingan teknis usaha ekonomi produktif yang disesuaikan dengan potensi sumber daya yang ada. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Teh Popi atas pemateriannya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Teh Wida. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Materi selanjutnya yaitu mengenai biogeokimia. Daur biogeokimia atau daur organik anorganik adalah daur unsur atau senyawa kimia yang mengalir dari komponen abiotik ke biotik dan kembali lagi ke komponen abiotik. Daur unsur-unsur tersebut tidak hanya melalui organisme, tetapi juga melibatkan reaksi-reaksi kimia dalam lingkungan abiotik, sehingga disebut siklus biokimia. Daur biogeokimia merupakan perpindahan unsur-unsur kimia melalui makhluk hidup dan lingkungan abiotik. Dalam daur biogeokimia dikenal dua macam daur, diantaranya daur edafik dan daur atmosferik.
Daur redovik merupakan daur unsur kimia pada daur tersebut tidak pernah membentuk gas di udara. Adapun daur atmosferik adalah daur yang unsur kimia pada daur tersebut mengalami fase berbentuk gas di udara. Daur biogeokimia berfungsi mengatur keseimbangan ekosistem. Keseimbangan ekosistem tergantung pada pengulangan yang terjadi secara berputar pada unsur-unsur kimia tertentu. Unsur kimia yang dapat mengalami daur biogeokimia diantaranya yaitu ada karbon, nitrogen, hidrogen, oksigen, dan juga fosfor. Selanjutnya, di dalam daur biogeokimia itu terdapat siklus karbon. Siklus karbon adalah siklus biogeokimia di mana karbon dipertukarkan antara biosfer, hidrosfer, dan juga atmosfer bumi. Kemudian selanjutnya ada siklus nitrogen. Siklus nitrogen adalah proses perubahan nitrogen anorganik menjadi nitrogen organik, kemudian menjadi nitrogen anorganik lagi. Selanjutnya yaitu ada siklus hidrogen. Siklus hidrogen merupakan siklus hidrologi atau yang biasa disebut dengan siklus air yang terjadi di lingkungan perairan. Hal ini tidak akan berhenti dan akan terus berjalan. Dan selanjutnya ada siklus oksigen. Siklus oksigen adalah siklus yang menggambarkan pertukaran dari oksigen antara bentuk gas oksigen yang terdapat dengan sejumlah besar dalam atmosfer dan oksigen yang terikat secara kimia dalam karbon dioksida dan H2O dan bahan-bahan organik. Siklus ini berkaitan erat dengan siklus unsur lainnya, terutama dengan siklus karbon. Selanjutnya yaitu ada siklus fosfor. Siklus fosfor merupakan suatu proses di mana fosfat anorganik diubah menjadi fosfat organik dan kemudian secara terus-menerus dikembalikan ke fosfat anorganik tanpa adanya istirahat. Tahapannya yang pertama yaitu diawali dari sumber utama fosfor yang dijumpai dalam batuan melalui proses pelapukan. Kemudian fosfat yang sudah terkandung dalam tanah akan digunakan oleh tumbuhan, jamur, dan mikroorganisme sekitarnya. Selanjutnya, fosfor akan kembali ke alam atau lingkungan melalui proses penguraian atau dekomposisi. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Teh Wida atas pemateriannya. Untuk pematerian yang terakhir akan disampaikan oleh Teh Fitri. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang sudah mempersilahkan saya untuk menyampaikan materi selanjutnya mengenai studi kasus tentang biogeokimia. Nah, salah satu studi kasusnya yaitu adanya dampak fluktuasi suhu permukaan laut terhadap kematian karang di perairan Pulau W, Indonesia. Nah, Pulau W itu merupakan salah satu pulau terluar di Indonesia, di mana terluas di Indonesia, di mana secara langsung berbatasan dengan Samudra Hindia. Sirkulasi air di sekitar Pulau W dipengaruhi oleh proses-proses yang terjadi di Samudra Hindia, seperti siklus monsun, Indian Ocean Dipole, dan Maiden-Julian Oscillation. Nah, faktor-faktor tersebut mengendalikan suhu permukaan laut, evaporasi, dan curah hujan di wilayah barat Pulau Sumatera dan sekitarnya. Nah, akhirnya hal tersebut berdampak pada degradasi kondisi lingkungan seperti kematian ikan dan karang. Pulau W menjadi daerah yang penting untuk perikanan budidaya maupun wisata bahari. Namun kondisi perairan yang tidak stabil akan menghambat tercapainya tujuan tersebut. Terumbu karang secara luas berguna untuk bioindikator sebagai pemecah ombak alami atau pelindungan pantai, dan mendukung sumber daya perikanan serta mendukung aktivitas wisata bahari. Terumbu karang di Aceh bagian utara dan sekitarnya terkenal dengan spesies terumbu datar yang hidup di perairan dangkal. Nah, secara umum terumbu karang Pulau W lebih baik kondisinya bila dibandingkan dengan terumbu karang di dekat pesisir Aceh, terutama untuk tipe karang keras atau hard coral. Hal tersebut dikarenakan adanya perbedaan pengelolaan di masa lampau. Nah, selain itu, peningkatan frekuensi pemutihan karang baru-baru ini telah menyebabkan kekhawatiran bahwa peningkatan suhu laut dapat mengancam seluruh wilayah terumbu karang. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Teh Fitri atas pemateriannya.
Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.